Shalom Kaverim, Hak Sameach, Hak Chaser Pesach Sameach. Nama saya adalah Andre Widodo, Talmid dari Sifat Sufu. Dan di dalam Hari Raya Pesach ini saya ingin membahas sedikit tentang penghitungan Omer, ya yang disebut sebagai Sefirat HaOmer. Tapi sebelum kita mulai berdiskusi tentang Torah, kita ucapkan dulu berkat sebelum fokus belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia, diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Saat ini kita sedang berada di Hari Raya Pesach atau Hari Raya Matzot, ya, atau Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dan sesuai halakha, nanti malam, begitu matahari terbenam, kita sudah masuk ke tanggal 16 bulan Nisan. Karena di dalam kalender Yahudi, pergantian tanggal itu selalu terjadi setelah matahari terbenam. Berbeda dengan pola yang dipakai di dalam kalender Gregorian, yang pergantian tanggal terjadi pada tengah malam, pada jam 00.00. Tapi dalam kalender Yahudi, pergantian tanggal selalu terjadi setelah matahari terbenam. Karena ini didasarkan dari Torah, di Sefer Bereshit, di kitab Kejadian, jadilah petang, jadilah pagi. Ya, hari itu dimulai dari petang, dari saat matahari terbenam. Dan untuk membahas tentang Sefirat HaOmer, kita akan melihat background-nya dulu. Ya, background-nya diambil, dapat kita baca dari Sefer Vayikra atau Kitab Imamat pasal 23 ayat 5. Di situ dikatakan Bachodes Harison, ya. Bachodes Harison be'arba'ah asher lachodes, ya. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada saat senja, itu adalah Pesach LaHashem, atau Pesachnya Hashem. Jadi Pesach itu adalah milik kepunyaan Hashem, karena kata Ibrani dipakai adalah Pesach LaHashem, yaitu Pesach, hari raya Pesach untuk Hashem. Apa itu bulan yang pertama? Bachodes Harison. Bulan yang pertama itu selalu merujuk kepada bulan Nisan, ya, karena Hashem memberikan kalender kepada bangsa Yahudi dimulai pada saat musim semi, yaitu bulan Nisan antara Maret dan April. Bulan kedua disebut Iyar, bulan ketiga disebut Sivan, bulan keempat Tammuz, bulan kelima Av, bulan keenam Elul, bulan ketujuh Tisri, bulan ke-8 Chesvan, bulan ke-9 Kislev, bulan ke-10 Tevet, bulan ke-11 Sefat, dan bulan ke-12 adalah Adar. Tergantung tahun dalam kalender Ibrani, apakah tahun di dalam kalender Ibrani itu tahun Kabisat atau bukan. Kalau jika itu tahun Kabisat, maka bulan Adar menjadi 2, sehingga total dalam satu tahun menjadi 13 bulan. Itu untuk mengkalkulasi antara kalender Yahudi yang berdasarkan peredaran bulan disejajarkan dengan peredaran matahari, sehingga hari raya jatuh selalu pada musim yang tepat, yaitu Pesach selalu jatuh pada musim semi, Shavuot selalu jatuh pada musim panas, dan Sukkot selalu jatuh pada musim gugur. Kalau tidak ada tahun Kabisat, maka bisa saja Pesach malah terjadi di musim gugur atau di musim dingin. Itu sebabnya kalender Yahudi selalu dinamakan adalah lunar solar calendar, yaitu kalender yang mengandalkan memakai bulan dan matahari sebagai patokannya, sebagai pedomannya. Kemudian kita lanjut di
Vaikra Imamat 23 ayat 5, masih di ayat 5, maaf, Bachodes Harrison, kemudian yang biru ini ya, Be'arba'ah Ashar Lachodes Ben Ha'arbanim. Pada tanggal 14 bulan itu pada saat senja. Ya. Jadi Hiskuni menjelaskan begini. Malam antara dari tanggal 14 dan tanggal 15, karena seperti tadi di awal sudah saya jelaskan, tanggal 14 Nisan, ketika matahari masih bersinar, masih tanggal 14, kemudian matahari terbenam, maka tanggal berganti menjadi tanggal 15. Jadi malam setelah matahari terbenam, ganti tanggal menjadi tanggal 15. Hiskuni menjelaskan, antara tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Nisan, itu adalah hari raya Pesach. Ya. Jadi tadi malam kita sudah merayakan Erev Pesach dengan melakukan Pesach Seder. Ya, kita melakukan Seder pada hari pertama, karena halakah juga memungkinkan Hafirim melakukan Seder pada hari kedua, yaitu nanti malam ini. Dan nanti malam juga, pada saat melakukan Seder yang kedua, juga akan dimulai penghitungan Omer, Sefirat HaOmer. Saya lanjut lagi, Hiskuni mengatakan begini. The reason is that during the night, the people were busy consuming the meat of that offering. The remaining days of the festival are called Hag Matzot, the festival of the unleavened bread. Alasannya mengapa tanggal 14 dan tanggal 15 malam itu disebut Pesach. Alasannya adalah karena pada malam itu bangsa Israel sibuk ya, harus mengkonsumsi domba Pesach ya. Dan hari-hari berikutnya disebut sebagai Hag Hamatzot atau hari raya roti tidak beragi. Lanjut, ini masih membahas tentang background-nya di ayat 6. Di situ dikatakan Uva Chamisha Ashar Yom La Chodes Hazeh. Pada tanggal 15 di bulan yang sama, Hag Hamatzot La Adonai. Ada hari raya roti tidak beragi untuk Hashem. Hag Hamatzot La Adonai. Ya. Hari raya roti tidak beragi untuk Hashem. Jadi hari raya ini adalah milik kepunyaan Hashem. Oke, Pesach adalah milik Hashem, bukan milik bangsa Yahudi. Kemudian hari raya roti tidak beragi juga milik Hashem, karena kalimatnya di sini dikatakan Hag Hamatzot La Adonai. Ya, prefiks lamed, kata huruf lamed itu menandakan adalah for atau untuk. Kemudian teksnya mengatakan sifat yamim matzot tochelu. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Kemudian di Sefer Vaikra, Imamat 23 ayat 7 dan ayat 8, ya, ini membahas bahwa hari pertama roti tidak beragi dan hari ketujuh roti tidak beragi itu adalah Mikra Kodesh. Teksnya mengatakan Bayom Harison Mikra Kodesh. Hari pertama dari hari raya roti tidak beragi adalah hari pertemuan kudus. Kemudian Yihye Lachem Kol melechet avoda lo ta'asu. Kamu tidak boleh melakukan melachot, ya, karena di dalam halakha ada 39 larangan pantangan yang tidak bisa dilakukan untuk hari Sabat. Tetapi khusus hari pertama roti tidak beragi ini berlaku hal yang sama. Kol melechet avoda, nggak boleh melakukan kerja. Lo ta'asu, dan juga melakukan aktivitas. Ayat 8. Teks yang sama juga berbunyi, Bayom ha-sefi'i mikra kodesh. Kal melechet
Avoda lo ta'asu. Pada hari yang ketujuh juga kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan aktivitas apapun. Jadi hari pertama, hari raya roti tidak beragi adalah kudus, dan hari ketujuh juga adalah kudus. Artinya, bobotnya hari pertama dan hari ketujuh itu adalah seperti hari raya Sabat. Jadi misalnya, tahun ini, tahun 2020 atau tahun 5780 ini, Pesach jatuhnya pada hari Rabu tadi malam, dan sekarang hari Kamis, maka hari Kamis ini adalah bobotnya seperti hari Sabat, weekly Sabat. Kemudian hari ketujuhnya juga nanti, itu juga adalah, walaupun itu hari Kamis, tapi bobotnya, kategorinya adalah seperti Sabat. Tidak boleh ada melahot, pekerjaan aktivitas apapun. Itu yang menjadi fondasi dasarnya. Ya. Kemudian, yang mau saya bahas adalah tentang istilah Resit Katsir, yaitu tuayan pertama. Banyak orang menyangka bahwa petuayan pertama ini adalah Yom Habikurim. Itu salah total. Yom Habikurim itu selalu merujuk kepada hari raya Shavuot. Kita perhatikan teksnya dalam bahasa Ibrani. Di ayat 9 di situ dikatakan, Vayedaber Hashem el Moshe lemor, dan Hashem berbicara kepada Moshe, mengatakan, ayat 10, Daber el bnei Israel, ve'amarta alehem, berbicaralah kepada bangsa Israel dan katakanlah kepada mereka, Ki tavuu el haaretz asher ani noten lachem, kalau kamu sudah masuk ke Eretz Israel, ke tanah yang sudah saya berikan untuk kamu, ya, uksartem et ketsira fa'avetem et omer resit ketsirkem el hakohen. Kalau kamu sudah masuk tanah perjanjian yang sudah saya berikan untuk kamu, kamu harus membawa hasil pertama dari tuayanmu, resit ketsirhem. Di situ bahasa Ibrani adalah resit ketsirhem. Kamu harus membawa tuayan pertamamu, bukan Yom Habikurim. Teks bahasa Ibrani mengatakan resit ketsirhem. Tuayan pertamamu kamu harus bawa ke Kohen, ke imam besar. Itu sebabnya tuayan pertama setelah hari raya Pesach itu disebut sebagai Resit Katsir, atau tuayan pertama, bukan Yom Habikurim. Ya. Jadi pakailah istilah dengan benar, jangan asal, jangan memakai istilah yang salah. Selanjutnya, di slide berikut saya berikan title From Pesach, dari Pesach ke Shavuot. Dari barley itu dalam bahasa Indonesianya adalah jelai, ke gandum. Teksnya berasal dari Sefer Devarim, Ulangan 16 ayat 9. Di situ dikatakan, Sifa Shavuot Tispar Lach Mehachel Hermesh Bakamah Tachel Lishor Sif'a Shavuot. 7 minggu kamu harus hitung dari saat yang pertama kamu membuat Bakama, ya, dalam ini terjemahan dari Jewish Publication Society adalah the standing corn. Tapi kalau saya ambil dari Torah Yeshara yang diterjemahkan oleh Chas Kahana di New York tahun 1963, teksnya mengatakan begini, setiap orang bangsa Israel harus menghitung sefira untuk selama 7 minggu. Dari hari kedua setelah Pesach, ketika tuayan barley yang pertama itu dibawa sebagai omer persembahan, omer offering, persembahan omer, ke bait suci, dan untuk dihitung selama 7 minggu. Oke?
Nah, yang paling penting di sini adalah kalimat atau kata tispar. Itu berasal dari kata sefir, yaitu menyala. Apa hubungannya barley atau jelai dengan sefira? Ilustrasi sederhananya begini, mulai dari hari pertama, mulai dari hari sesudah Syabat, setelah hari raya Pesach, bangsa Israel sesuai teks di Ulangan 16 ayat 9, mulai membawa barley selama 49 hari atau 7 minggu, sehingga tiba di hari raya Shavuot. Barley berubah menjadi wheat, barley berubah menjadi gandum. Apa korelasinya? Ini istilah agrikultural, istilah pertanian, tapi apa maknanya secara spiritual? Dari Pesach ke Shavuot, atau dari jelai ke gandum, itu berbicara tentang perubahan dari kondisi tumah, kondisi tame, berubah menjadi kondisi yang tahor, menjadi tahir, dalam bahasa Indonesianya, tadi dalam bahasa Ibrani adalah tahor, sebelum datang ke Gunung Sinai untuk menerima Torah. Ini sebenarnya hal yang penting sekali, hadirin. Di dalam tradisi, di dalam Alkitab, barley itu adalah makanan buat binatang, sedangkan gandum itu adalah makanan buat manusia. Sehingga ketika Torah memerintahkan kita untuk mengorbankan persembahan omer berupa barley, artinya adalah kita harus mengorbankan animal soul kita yang disebut sebagai nefesh habehemah di dalam diri kita sebelum kita mengalami transformasi menuju Gunung Sinai untuk menerima Torah. Ini dalam bahasa Hasidiknya. Di dalam diri setiap manusia itu ada nefesh habehemah, animalistic soul, dan juga neshama atau nefesh hamaskelet, yaitu godly soul. Karena di Kejadian 2 ayat 7, Sefer Bereshit 2 ayat 7, Hashem menghembuskan nismat chaim, ya, bagian atau partikel dari dirinya kepada kita, ya, yang merupakan bagian dari Hashem di dalam diri kita. Itulah godly soul yang selalu longing, selalu rindu untuk hidup secara level neshama. As regards our animal soul, mengenai nefesh behema kita, ya, inilah yang dijelaskan tentang mengubah barley menjadi wheat, menjadi gandum sebelum menerima Torah di Gunung Sinai. Ini proses transformasi. Itu sebabnya dari kondisi tuma, kita harus mempersiapkan diri kita menjadi tahor, menjadi tahir sebelum menerima Torah di Gunung Sinai. Apa yang mesti kita ubah selama masa 49 hari ini? Tadi sudah saya bahas bahwa sesuai Torah Yeshara, ya, ada kata sefira, ya, bahwa ada 10 sefirot, 3 sefirot, ya, yang di atas itu adalah hanya Hashem, yaitu sefirah Chokmah, Keter, Chokmah, Binah. Itu menurut Ramak, Rabbi Moshe Kedevaro, ya. Sedangkan menurut Arizal, ya, 3 sefirot yang di atas adalah Chokmah Da'at, Chokmah Binah Da'at. Oke, dua-duanya benar, ya, tapi kita tidak membahas 3 sefirot yang di atas, tapi yang kita bahas adalah 7 sefirot yang di bawah. Itu yang harus
kita transform sebelum kita bisa menerima Torah di Gunung Sinai. Dan di dalam parasat Yitro dan juga parasat Truma, saya pernah sudah bagikan di dalam video sebelumnya, ya, bahwa perjalanan bangsa Israel dari keluar Mesir menuju Gunung Sinai, Chazal mengatakan bahwa ketika bangsa Israel setelah selesai 7 hari merayakan Peskah, mereka menyeberang Laut Merah. Kemudian setelah selesai menyeberang Laut Merah, mereka mulai menerima roti mana. Ya, jadi kita mulai dari roti matzah, roti tidak beragi. Kemudian setelah selesai 7 hari Hag Hamatzot, bangsa Israel mulai mengalami roti mana. Chazal mengatakan, ketika bangsa Israel dan Erev Rav yang bersama-sama dengan bangsa Israel menerima roti mana, kondisi zuhama mereka itu dipulihkan. Zuhama itu adalah spiritual defect atau kecacatan spiritual manusia yang terjadi karena dosa di Gan Eden, itu ditransformasi, disembuhkan, dan mereka level up, naik di atas garis kematian. Akhirnya, artinya, mereka mengalami roti mana, menerima roti mana, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh dapat berjalan, semua spiritual defect, semua kecacatan spiritual, karakter mereka berubah, dan kondisi bumi berubah. Itulah the power, kekuatan dari roti mana. Dan kita tahu sebagai mesianik, kita tahu figur roti surga ini sebenarnya siapa. Hanya ada satu orang yang mengatakan, sayalah roti dari surga, yaitu Masiah Yeshua. Jadi, ketika menghitung Omer, Sefirat HaOmer, ya, kita harus memperbaiki, ini bagian kita, porsi kita, memperbaiki karakter kita, tikun nefesh, memperbaiki kualitas atau karakter nafsu binatang kita. Itu sebabnya di dalam teks Ve'ahavta dikatakan, Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavka uvekol nafsecha. Ya. Perhatikan teksnya. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavka, dengan segenap levavka. Huruf bet di dalam kata levavka itu ditulis dengan 2 huruf bet. Seharusnya secara grammar teksnya berbunyi levcha, bukan levavka. Hatimu, karena lev itu adalah hati, levcha, bukan levavka. Mengapa ada 2 huruf bet di teks Ve'ahavta? Karena ini berbicara tentang Yetzer Hara dan Yetzer Hatov. Kita harus merefine, memurnikan Yetzer Hara kita, animalistic soul kita, selama masa menghitung Omer, supaya kita bisa siap menerima Torah di Gunung Sinai, dan juga kita harus memiliki roti mana, ya, yaitu Masiah Yeshua. Kalau kita hanya menerima Mesias saja, tanpa kolaborasi dari diri kita, tanpa pengorbanan dari diri kita untuk mengontrol nafsu kedagingan kita, maka juga tidak ada artinya. Kita tetap hidup di dalam level Yetzer Hara. Itu sebabnya di dalam teks Ve'ahavta dikatakan selanjutnya adalah, ya, uvekol nafsecha, dengan segenap nefeshmu, dengan segenap Yetzer Haramu. Harus bisa. Artinya, kita diharuskan mengasihi Hashem dengan nefesh habehemah kita, dengan nefesh kita, dengan nafsu kebinatangan kita, harus kita overcome, harus kita atasi untuk bisa mengasihi Hashem. Itu makna teks Ve'ahavta. Dan prosesnya adalah sekarang ini, nanti malam pada saat kita mulai menghitung Omer. Dan proses menghitung Omer dilakukan malam hari. Berkatnya diucapkan malam hari. Ya,
Kemudian tikun nefesnya dilakukan besoknya pada saat matahari bersinar. Kalau kita sudah siang hari, matahari bersinar tidak bisa mengucapkan berkat lagi. Karena hari selalu dimulai dari malam hari. Itu artinya tentang mengapa di dalam Torah Yashar, ya, di situ memakai kata harus menghitung sefira for 7 weeks. Menghitung sefirot dalam 7 minggu, karena ada 7 sefira, dan kita juga punya 7 minggu menuju Sinai. Itu sebabnya 1 minggu itu untuk 1 sefira. Kita belajar untuk tikun diri kita. Jadi barley berbicara tentang sifat kebinatangan, gandum berbicara tentang sifat manusia sebelum jatuh dalam dosa. Original design kita. Nah, kontroversi tentang penghitungan Omer, ya, ini ditulis di Imamat, Sefer Vaikra 23:11, disitu dikatakan, Vehenif et haomer, lifne Hashem, lirtsonechem, mimacharat hashabat, yenifenu hakohen. Dan kamu harus mempersembahkan Omer itu kepada Hashem, supaya bisa diterima pada besoknya setelah Syabat. Imam akan mengabaikannya. Wave itu artinya memberkati, menggoyangkan gitu. Kalimat mimakharat hasabat ini menimbulkan kontroversi, Khafirin. Apakah pada hari sesudah Sabat ini, atau mimakharat hasabat ini, apakah merujuk kepada hari Minggu, atau merujuk kepada Syabat, yaitu hari raya Pesach? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Mimakharat hasabat atau pada hari sesudah hari Syabat, apakah di sini berbicara tentang weekly Sabat atau berbicara tentang Syabat hari raya? Karena di dalam pola pikir Yahudi, semua hari raya itu kategorinya, bobotnya adalah seperti Syabat. Kayak misalnya hari raya Pesach sekarang jatuh pada hari Rabu dan Kamis, maka saat ini juga walaupun hari Kamis, tetapi bobotnya adalah Syabat, tidak ada aktivitas, stop. Kontroversi ini timbul ketika orang-orang Saduki dan orang-orang Karaites, ya, yaitu Saduki modern, menentukan aturan mereka sendiri. Orang-orang Saduki mengatakan, oh Syabat di ayat ini berbicara tentang hari Sabtu. Jadi artinya setelah Syabat itu berbicara hari Minggu. Itu pola pikir Saduki. Saduki believe that the word Shabbat was used in its regular sense. Saduki percaya bahwa Syabat ini adalah memang secara literal, secara hurufiah, yaitu hari ketujuh. Itu sebabnya penghitungan Omer dimulai pada hari Minggu, setelah Pesach. Metode penghitungan Saduki ini dibahas di Talmud Babilonia Traktat Menachot 66a. Karena Shavuot itu terjadi 7 minggu, ya, maka kalau kita memakai penghitungan metodenya Saduki, Shavuot itu juga jatuh selalu pada hari Minggu. Nah, masalahnya adalah, since the day of the week for Pesach varies over the year, karena hari raya Pesach itu berbeda-beda setiap tahunnya, itu sebabnya tanggal hari raya Shavuot selalu berbeda-beda kalau kita memakai perhitungan Saduki. Tapi yang pasti Saduki, hari raya Shavuot itu jatuh selalu pada hari Minggu. Itu sebabnya, ya,
pola pikir atau pola penghitungan Omer metode Saduki ini ada cacatnya. Karena berarti hari raya Pesahnya itu tanggalnya bisa berubah-ubah. Berikutnya, metode penghitungan Omer versi Farisi atau Perushim. Farisi atau Perushim percaya bahwa kalimat hari sesudah Syabat di Imamat 23 ayat 11 ini berbicara tentang bukan weekly Shabbat, bukan hari Sabtu, bukan hari Syabat, tetapi berbicara tentang the first day of Pesach, hari pertama Pesach yang dikategorikan sebagai Syabat. Itu sebabnya setelah hari pertama Pesach, ya, mulai menghitung Omer. Buktinya itu ada tertulis di Kitab Yosua pasal 5 ayat 11 sampai 12 ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yehoshua memasuki tanah perjanjian dan mulai memakan hasil bumi dari tanah perjanjian, mereka mulai membawa berkat hasil tanah dari perjanjian ini ke hadapan imam ke hadapan Kohen, dan itu terjadi pada tanggal hari kedua Pesach, tanggal 16 Nisan. Sehingga Shavuot jatuh pada tanggal 6 bulan Sivan. Metode yang lain yang dipakai oleh Karaites adalah mereka melihat bulan, penghitungan bulan, dan juga tumbuhnya barley atau jelai ini di ladang. Ini benar-benar stuyot, benar-benar nonsens lah, omong kosong. Dan mereka percaya, Karaites ini juga percaya bahwa penghitungan Omer itu dimulai pada hari Minggu. Ya. Dan tokoh orang Karaites di zaman sekarang ini adalah seperti Nehemia Gordon, ya, itu adalah Karaites. Jangan diikuti. Kita mengikuti pola halakahnya penghitungan Omer versi Farisi, bukan versi Saduki, bukan versi Karaites. Teks dari Imamat 23:11. Rasi mengatakan begini. Rabbi Shlomo Itzhaki. This must mean on the morrow of the first day of the Pesach. Ini adalah hari sesudah hari raya Pesach, yaitu tanggal 16 bulan Nisan. Jadi penghitungan Omer menurut Rashi selalu dimulai tanggal 16 bulan Nisan, bukan menunggu sampai hari Minggu dulu. For if you say that it means on the morrow of the weekly Shabbat in essence of Sunday, sebab kalau kamu mengatakan, oh penghitungan Omer itu mulai hari Minggu setelah hari Sabat, masalahnya adalah you do not know, kamu nggak tahu, ya, which particular Shabbat Scripture is referring to. Kamu nggak tahu hari Sabat yang mana, hari Sabtu yang mana yang dimaksud oleh kitab suci. Ini dibahas di Talmud Babilonia, Menachot 66a. Talmud Babilonia, Traktat Menachot 66a. Mengutip Ulangan 16 ayat 9. 7 minggu kamu harus hitung dari hari pertama kamu membawa tuayan pertama. Kamu harus hitung 7 minggu. Nah, di dalam Talmud, Chazal mengatakan, by using the term for you, the verse indicates that the counting of the weeks is dependent upon the decisions of the Sanhedrin. Dengan memakai kata for you, ya, itu menunjukkan bahwa otoritas itu diberikan kepada Sanhedrin untuk menetapkan kapan penghitungan Omer itu dimulai. Karena as they know how to calculate the new months, mereka tahu bagaimana cara menghitung bulan baru. This serve to exclude the possibility that the counting start after the weekly Sabbath of the creations. Ini untuk mencegah pola penghitungan yang salah yang dimulai menghitung Omer itu setelah hari Minggu, yaitu setelah weekly Sabbath.
whose counting can be performed by every person, yang bisa dihitung oleh semua orang, termasuk yaitu dalam tanda kurung Saduki, bukan oleh Sanhedrin. Jadi Sanhedrin dengan Saduki itu selalu bertentangan. Otoritas selalu ada di kursi Sanhedrin untuk menentukan halakha. Masih dari Talmud Babilonia, Traktat Menachot 66a, Rabbi Yose berkata di tentang Imamat 23:15, dan kamu harus menghitung for you. You shall count for you. Kamu harus menghitung for you, untuk kamu. Artinya, Sanhedrin yang menentukannya. Hari setelah hari Sabat. Itu adalah setelah hari raya Pesach, tanggal 15 bulan Nisan. Means from the morrow after the festival of Passover. Do you say it means from the morrow after the festival of Passover, or is it only referring to from the morrow after the Sabbath of creation in essence Sunday? Pertanyaannya di dalam Talmud, apakah ini artinya setelah hari raya Pesach atau setelah weekly Sabat, yaitu artinya hari Minggu? Orang-orang Saduki bisa berkata seperti ini, bukankah di teksnya, di Imamat 23:15, hanya tertulis setelah hari Sabat, tidak ditulis setelah hari Sabat selama Passover, selama Pesach. Kan teksnya cuma tertulis hari Sabat, nggak ada menjelaskan tentang Pesach. Ini pola pikir orang Saduki. Cara menjawabnya adalah begini. Considering that the entire year is full of Sabbatot, coba berpikir bahwa seluruh tahun di dalam kalender Yahudi itu penuh dengan Sabatot, banyak Syabat. Sekarang, go and try to examine to which Sabbath the verse is referring to. Coba cari Sabat yang mana yang ayat ini maksudkan sesuai konteks. Kalau ini merujuk kepada hari Sabtu. How does one know which Sabbath this means? Bagaimana seseorang bisa tahu hari Sabtu yang mana? Clearly then, this day of rest is the festival. Jadi, secara jelas, sudah pasti bahwa the day of rest di sini, hari Syabat di sini adalah berbicara tentang hari raya, bukan tentang weekly Syabat. Ini penjelasan dari Menachot 66a. Jadi, bagaimana kita sebagai mesianik, apakah kita mengadopsi penghitungan Omer metode Saduki, yang menghitung Omer mulai dari hari Minggu, atau mengikuti metode penghitungan Omer versi Farisi? Yeshua tidak pernah mengajarkan atau mengatakan kepada kita untuk mengikuti ajaran yang Saduki. Kita baca di Matai atau Matius 5 ayat 20. Ki ani omer lachem im lo tihye sitkatchem merubah mitsitkat hasoferim ha vehaprushim lo tavou bemalchut hashemayim. Kalau sedeknya kamu, kebenarannya kamu, good deeds-nya kamu, perbuatan baik kamu tidak melebihi dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Di Matius 5:20, Yeshua mematok standarnya adalah Farisi, bukan Saduki. Di Matius 23 ayat 2-3, di situ dikatakan, Hasoferim vehaprushim isvim al kise Moshe. Bahwa Sofrim dan Prushim, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa itu kursi Musa? Kursi Musa adalah kursi otoritas yang berhak menentukan halakha aturan main. Yeshua dengan jelas mengatakan Farisi dan Sofrim, Farisi dan ahli Taurat, bukan Saduki.
Kemudian di ayat 3, Yesua mengatakan, Lachen kol asher yomru lachem simru fa'asu. Itu sebabnya semua yang mereka ajarkan, kamu lakukan. Dan bishomer, dan guard, kamu jaga itu. Kamu lakukan dan kamu jaga. Yesua tidak pernah mengatakan kepada kita untuk mengikuti ajaran Saduki. Yesua tidak pernah mengatakan kepada kita untuk mengikuti pola penghitungan Omer versi Saduki. Yesua mengatakan, ikuti ajaran versi Farisi. Lakukan itu dan jaga itu. Dengan kata lain, metode penghitungan Omer yang benar harus kita lakukan adalah versi Farisi, bukan versi Saduki. Lalu bagaimana dengan proses kebangkitan hari Minggu? Proses atau teologi atau doktrin tentang kebangkitan hari Minggu itu adalah hanya sebuah kesalahan dari tim penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Inggris ketika menambahkan kata hari ke dalam teks. Sebenarnya hari itu tidak ada. Kita bisa ambil contoh di Matius 28 ayat 1, saya kutip dari Authorized King James Version. Di situ dikatakan, pada akhir setelah Sabat, as it began down toward the first day of the week, pada saat menyongsong mulai hari pada minggu pertama. Kata day di sini sebenarnya itu tidak ada di dalam original text-nya. Kata day di sini hanya merujuk hanya merujuk kepada tambahan ditambahkan oleh tim penerjemah Authorized King James. Jadi teksnya sebenarnya mengatakan in the end of the Sabbath, pada akhir dari Sabat, ketika mulai menyongsong minggu pertama. Mengapa minggu pertama? Saya bawa lagi Haverim untuk mengingat perintahnya. Di Ulangan 16 ayat 9. Mitzvahnya, perintahnya adalah harus menghitung 7 minggu. 7 minggu harus engkau hitung. Yesua bangkit pada minggu yang pertama. Itu esensi dari teks sebenarnya. Sedangkan kata day, ini adalah tambahan dari tim penerjemah, tapi tidak ada di dalam manuskrip aslinya. Ini permasalahan. Jadi, ya, kalau kita mau mengikuti teks dengan benar, kita harus lihat ke bahasa aslinya. Apakah ini tambahan dari tim penerjemah, dari bahasa asli ke bahasa Inggris, sehingga menimbulkan kerancuan, menimbulkan doktrin, menimbulkan teologi yang salah, atau ini adalah hanya tambahan dari translator, dari tim penerjemah. Karena kalau kita mengerti pola pikir Yahudi bahwa Yesua mati pada saat hari raya Pesach, kemudian Torah memerintahkan kita menghitung 7 minggu, maka Yesus itu bangkit pada minggu pertama, the first of the week. Itu sebenarnya poin yang ingin dijelaskan di Matius 28 ayat 1. Kita lihat di sini melalui di Complete Jewish Bible. Setelah Sabat, ya, as the next day was dawning, ketika hari fajar menyingsing, Miriam dari Magdala dan Miriam yang lain pergi ke kuburan. Tidak ada dijelaskan hari Minggu di sini. Cuman ada dalam bahasa Ibraninya, di situ dikatakan Ve'achare motse ha-syabat. Motse ha-syabat. Ya memang, motse syabat itu berbicara setelah Havdalah. Ya. Tapi teks yang berikutnya yang penting. Kesheheir le'echat basyabat. Le'echat basyabat ini yang penting. Karena apa? Ulangan 16 ayat 9. Kita harus menghitung 7 sabatot. Saya bagikan lagi teksnya. Ulangan 16 ayat 9. Di sini dikatakan, ya,
Sif'ah Savuot, 7 Savuot, 7 pekan kamu harus hitung, 7 minggu kamu harus hitung. Bukan berbicara tentang hari minggunya, tapi Yesua bangkit pada minggu pertama. Kapan itu minggu pertamanya? Pada hari raya, antara tanggal 17 Nisan malam, senja, ya, sebelum matahari terbenam, memasuki tanggal 18 Nisan. Tanggal 18 Nisan sudah penghitungan Omer hari ketiga. Tapi masih dalam minggu pertama. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan tentang menghitung Omer. Lalu bagaimana kita menghitung Omer? Menghitung Omer selalu dimulai pada malam hari. Dan berkatnya adalah, dan berkatnya adalah selalu mengatakan begini, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer hayom yom echad laomer. Oke, artinya begini. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Artinya diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Jadi nanti malam, setelah matahari terbenam, Khaverim dapat ucapkan berkat ini, dan kemudian karena ini hari pertama, katakan hari ini adalah hari pertama penghitungan Omer. Jadi itulah sekilas tentang Sefirat HaOmer, dan saya ingin tambahkan satu kali lagi ya sebelum saya akhiri. Sebelum kita melakukan mitzvah menghitung Omer, kita harus introspeksi ke diri kita, ke dalam. Bagaimana dengan barlinya kita? Bagaimana dengan jelainya kita? Bagaimana dengan nefesh behema kita? Bagaimana dengan nafsu binatang kita, sifat-sifat binatang kita? Karena itu harus direktifikasi sebelum kita menuju Gunung Sinai untuk menerima Torah pada hari raya Shavuot. Dan sebelum mengucapkan berkat menghitung Omer, selalu ucapkan berkat Leshem Yichud, yaitu berkat sebelum seseorang melakukan mitzvah, yang berbunyi demikian, for the sake of the unifications of the Holy One, Blessed One, and His Shekinah, in fear and compassion, and in love and awe, to unify the name Yud-K with Vav-K, in perfect unity in the name of all Israel. Artinya dalam bahasa Indonesia, untuk mempersatukan menjadi echad yang kudus dengan sekinahnya, di dalam rasa gentar dan penuh kemurahan, di dalam kasih, dan dalam takut akan Hashem, untuk menyatukan nama Yud-K dan Vav-K dalam satu kesatuan yang echad di dalam nama seluruh Israel. Baru Khaverim mengucapkan berkat menghitung Omer. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat Omer. Diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Baru kita mulai hari keberapa penghitungan Omer. Dan semoga Hashem mempercepat datangnya Geulah, mempercepat datangnya Masiah, dan membangun bait sucinya di kota Yerusalem. Toda Rabat, terima kasih, Leitraut, Hak Sameach.